Tiga jet tempur milik Israel dilaporkan terkena hantaman rudal pertahanan udara Iran saat mencoba memasuki wilayah udara Iran dalam sebuah operasi militer yang dirancang untuk melakukan serangan bombardir strategis. Insiden ini terjadi setelah Israel lebih dulu melancarkan serangan awal terhadap target militer Iran. Akibat serangan balasan tersebut, seluruh misi udara Israel dinyatakan gagal total sebelum mencapai sasaran utama. Sumber militer regional menyebutkan bahwa ketiga jet tempur tersebut terdeteksi oleh sistem radar pertahanan Iran beberapa menit setelah memasuki koridor udara yang telah dipantau secara ketat sejak eskalasi meningkat. Sistem pertahanan udara Iran langsung mengunci target dan meluncurkan rudal jarak menengah ke arah formasi jet Israel. Dalam waktu singkat, 3 pesawat dilaporkan mengalami kerusakan fatal dan tidak dapat melanjutkan penerbangan menuju titik bombardir. Kementerian Pertahanan Iran menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan respons langsung atas serangan awal yang dilakukan Israel terhadap fasilitas militer Iran beberapa jam sebelumnya. Iran menegaskan bahwa wilayah udaranya dalam status siaga penuh dan setiap ancaman akan ditanggapi tanpa peringatan tambahan. Pernyataan resmi tersebut disampaikan melalui siaran televisi nasional dan dikonfirmasi oleh pejabat keamanan tinggi. Sementara itu, pihak Israel belum memberikan rincian teknis mengenai jenis jet tempur yang digunakan dalam operasi tersebut. Namun sejumlah analis militer memperkirakan pesawat yang terlibat merupakan varian jet tempur generasi terbaru yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan udara Israel. Kegagalan misi ini dinilai sebagai pukulan signifikan terhadap reputasi superioritas udara Israel di kawasan. Kerugian yang ditaksir mencapai 340 triliun rupiah, mencakup nilai pesawat tempur, sistem persenjataan yang dibawa, biaya operasi militer, serta potensi dampak strategis lanjutan. Angka tersebut masih bersifat estimasi awal dan dapat bertambah seiring evaluasi menyeluruh yang dilakukan pihak militer Israel. Selain kerugian material, kegagalan operasi ini juga menimbulkan dampak psikologis dan strategis yang tidak kecil terhadap stabilitas kawasan. Data pemantauan penerbangan regional menunjukkan adanya peningkatan aktivitas militer di sekitar perbatasan udara Iran dalam 24 jam terakhir. Beberapa negara tetangga dilaporkan meningkatkan status siaga militernya guna mengantisipasi kemungkinan eskalasi lanjutan. Situasi ini memperbesar resiko konflik terbuka yang dapat melibatkan lebih banyak pihak. Analis pertahanan internasional menilai bahwa keberhasilan Iran menembak jatuh 3 jet tempur Israel menunjukkan peningkatan signifikan pada sistem pertahanan udara negara tersebut. Selama ini Israel dikenal memiliki kemampuan penetrasi udara yang kuat dalam berbagai operasi lintas batas. Namun insiden ini memperlihatkan bahwa setiap operasi kini menghadapi resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, pasar global langsung bereaksi terhadap kabar ini. Harga energi dan komoditas strategis mengalami fluktuasi tajam dalam beberapa jam setelah laporan pertama beredar. Investor menilai situasi ini berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dan memperluas ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Operasi udara Israel yang berujung pada jatuhnya 3 jet tempur dimulai beberapa jam setelah serangan awal Israel terhadap fasilitas militer Iran. Berdasarkan laporan intelijen regional, Israel mengerahkan sejumlah jet tempur dari pangkalan udara strategisnya untuk menjalankan misi penetrasi cepat ke wilayah udara Iran. Target utama diduga merupakan instalasi militer dan infrastruktur pertahanan yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi. Formasi jet tempur tersebut bergerak dalam pola terpisah untuk menghindari deteksi radar. Namun, sistem pertahanan udara Iran dilaporkan telah berada dalam kondisi siaga maksimal menyusul serangan pertama Israel. Jaringan radar jarak jauh dan sistem pemantauan elektronik Iran mendeteksi pergerakan objek udara berkecepatan tinggi yang mendekati wilayah perbatasan. Menurut sumber pertahanan Iran, sistem komando pertahanan udara langsung mengaktifkan prosedur pencegatan. Target diklasifikasikan sebagai ancaman prioritas tinggi karena jalur penerbangan mengarah langsung ke zona militer yang dilindungi. Dalam waktu singkat, operator sistem pertahanan mengunci 3 jet tempur tersebut sebelum memasuki wilayah yang lebih dalam. Beberapa menit setelah penguncian target, rudal pertahanan udara jarak menengah diluncurkan. 1 jet dilaporkan terkena lebih dahulu dan kehilangan kendali sebelum jatuh di wilayah perbatasan.
Dua jet lainnya berusaha melakukan manuver penghindaran dengan meningkatkan ketinggian dan kecepatan, namun rudal lanjutan berhasil mencapai sasaran. Ketiga pesawat dipastikan tidak dapat melanjutkan misi. Sumber militer yang memantau komunikasi radio menyebutkan adanya perintah darurat dari Pusat Komando Israel untuk membatalkan operasi setelah konfirmasi dua jet mengalami kerusakan berat. Jet lain yang berada di luar radius tembak langsung diperintahkan mundur guna mencegah kerugian tambahan. Dengan demikian, misi bombardir resmi dihentikan sebelum mencapai target utama di dalam wilayah Iran. Analis pertahanan menilai bahwa keberhasilan Iran dalam mendeteksi dan menembak jatuh jet tempur tersebut menunjukkan integrasi sistem radar dan rudal yang efektif. Selama ini Israel dikenal memiliki kemampuan peperangan elektronik yang mampu mengganggu radar lawan. Namun dalam insiden ini, sistem pertahanan Iran tetap mampu mempertahankan akurasi pelacakan hingga rudal mencapai sasaran. Sumber keamanan regional juga menyebutkan bahwa Iran kemungkinan telah memperkuat pertahanan udaranya dengan pembaharuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini termasuk peningkatan sistem komando terpusat yang memungkinkan respon lebih cepat terhadap ancaman udara. Waktu antara deteksi dan peluncuran rudal dilaporkan berlangsung sangat singkat, yang mempersempit peluang jet tempur Israel untuk keluar dari jangkauan. Di sisi Israel, kegagalan penetrasi ini menjadi sorotan serius. Operasi semacam ini biasanya dirancang dengan perhitungan resiko yang matang, termasuk analisis kemampuan pertahanan lawan. Fakta bahwa 3 jet dapat ditembak jatuh dalam satu fase awal misi menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi intelijen serta efektivitas strategi serangan. Beberapa pengamat militer memperkirakan bahwa Israel mungkin meremehkan tingkat kesiapan Iran pasca serangan awal. Serangan pendahuluan Israel kemungkinan justru memicu aktivasi penuh sistem pertahanan Iran, sehingga setiap pergerakan lanjutan langsung terdeteksi dan ditangani secara agresif. Kegagalan misi udara Israel dan jatuhnya 3 jet tempur membawa konsekuensi strategis yang signifikan bagi Israel. Kerugian yang ditaksir mencapai 340 triliun rupiah tidak hanya mencerminkan nilai material pesawat tempur yang hilang, tetapi juga mencakup biaya persenjataan, sistem elektronik canggih, logistik operasi, serta dampak jangka panjang terhadap kesiapan tempur angkatan udara. Dalam konteks militer modern, satu unit jet tempur generasi terbaru memiliki nilai yang sangat tinggi karena dilengkapi sistem radar aktif, perangkat peperangan elektronik, dan kemampuan serangan presisi jarak jauh. Kehilangan 3 unit dalam satu operasi dianggap sebagai kerugian besar, terlebih karena misi tersebut gagal mencapai sasaran utama di wilayah Iran. Selain nilai fisik pesawat, potensi kehilangan pilot berpengalaman menjadi faktor yang dapat memengaruhi kapasitas operasional jangka menengah. Analis pertahanan regional menilai bahwa insiden ini berpotensi mengubah perhitungan strategi Israel dalam melakukan operasi lintas batas. Selama bertahun-tahun, Israel dikenal memiliki keunggulan udara di kawasan, termasuk kemampuan penetrasi ke wilayah dengan sistem pertahanan berlapis. Namun peristiwa ini menunjukkan bahwa risiko operasional meningkat secara signifikan ketika menghadapi sistem pertahanan udara yang siap siaga penuh dan terintegrasi dengan baik. Dari sisi Iran, keberhasilan mencegat dan menjatuhkan jet tempur Israel dipandang sebagai peningkatan kredibilitas sistem pertahanan udaranya. Pernyataan resmi otoritas pertahanan Iran menekankan bahwa respons tersebut merupakan tindakan defensif atas serangan awal Israel. Iran juga menyatakan bahwa sistem pertahanan nasional akan terus diperkuat untuk menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Dampak tidak hanya dirasakan di ranah militer, pasar global bereaksi cepat terhadap eskalasi tersebut. Harga minyak mentah mengalami lonjakan tajam dalam beberapa jam setelah laporan jatuhnya jet tempur beredar. Investor khawatir gangguan pada stabilitas kawasan Timur Tengah dapat memengaruhi distribusi energi global. Bursa saham di sejumlah negara mengalami tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Di tingkat diplomatik, sejumlah negara menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak. Beberapa kekuatan besar dunia mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya mencegah konflik meluas menjadi perang terbuka. Organisasi internasional juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan yang dapat berdampak pada keamanan regional dan global.
Pemerintah Israel dilaporkan mengadakan rapat darurat untuk mengevaluasi situasi. Fokus utama pembahasan mencakup analisis kegagalan misi, kemungkinan pembaharuan taktik, serta langkah-langkah untuk menjaga kredibilitas militer di mata sekutu dan lawan. Tekanan politik domestik juga diperkirakan meningkat, terutama terkait transparansi informasi mengenai kerugian dan langkah selanjutnya. Sementara itu, Iran memperkuat posisi pertahanannya dengan meningkatkan kesiagaan militer di beberapa wilayah strategis. Aktivitas sistem radar dan pertahanan udara dilaporkan tetap aktif penuh. Pengamat menilai bahwa kedua pihak kini berada dalam fase waspada tinggi, di mana kesalahan perhitungan kecil dapat memicu eskalasi lebih luas. Insiden jatuhnya 3 jet tempur dalam operasi yang gagal memasuki wilayah Iran kini memicu tekanan politik serius di dalam negeri Israel. Pemerintah menghadapi sorotan tajam dari parlemen, oposisi, serta publik yang menuntut penjelasan menyeluruh terkait keputusan melancarkan serangan awal dan kesiapan menghadapi respons balasan. Beberapa anggota parlemen Israel dilaporkan meminta investigasi independen terhadap proses pengambilan keputusan militer. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah intelijen yang digunakan dalam perencanaan operasi telah memperhitungkan tingkat kesiagaan pertahanan udara Iran secara akurat? Selain itu, muncul pula perdebatan mengenai urgensi operasi tersebut dan apakah langkah diplomatik masih memiliki ruang sebelum eskalasi militer terjadi. Di sisi militer, Komando Angkatan Udara Israel disebut tengah melakukan evaluasi teknis terhadap jalannya operasi. Analisis mencakup efektivitas sistem peperangan elektronik yang digunakan, respons terhadap deteksi radar lawan, serta kemungkinan celah dalam koordinasi taktis. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah kegagalan murni akibat kesiapan Iran atau ada kelemahan internal dalam perencanaan misi. Tekanan publik meningkat seiring beredarnya estimasi kerugian yang mencapai 340 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi perhatian luas karena mencerminkan beban ekonomi besar yang harus ditanggung, terlebih di tengah dinamika keamanan regional yang sudah kompleks. Selain kerugian material, isu keselamatan personil militer juga menjadi perhatian utama keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Iran memperkuat posisi militernya di berbagai titik strategis. Laporan pemantauan regional menunjukkan peningkatan pergerakan sistem pertahanan udara dan kesiagaan unit militer darat maupun laut. Otoritas Iran menegaskan bahwa tindakan pencegatan terhadap jet tempur Israel adalah bagian dari hak pertahanan diri dan memperingatkan bahwa setiap serangan lanjutan akan direspon dengan kekuatan yang lebih besar. Pengamat militer internasional menilai bahwa kedua negara kini berada dalam fase krusial. Setiap keputusan yang diambil dalam beberapa hari mendatang berpotensi menentukan arah konflik. Jika Israel memilih untuk melakukan serangan balasan tambahan, resiko eskalasi menjadi perang terbuka meningkat signifikan. Sebaliknya, jika jalur diplomatik diutamakan, peluang deeskalasi masih tersedia meski dengan tingkat ketegangan tinggi. Di kawasan Timur Tengah, negara-negara lain meningkatkan kewaspadaan.